guys, perkenalkan nama saya Egedy Restu Prastia. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali, Prodi D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan materi etika berbisnis konstruksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik bahasan. Yang pertama ada pengertian etika bisnis, yang kedua ada prinsip etika bisnis, yang ketiga ada tujuan etika bisnis, yang keempat ada etika bisnis bagi perusahaan, yang kelima ada etika bisnis bagi pekerja, dan yang terakhir ada sanksi etika bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang baik itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan perusahaan yang kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Yang kesepuluh, menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Dan yang terakhir, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, kesatuan. Yang ketiga, hak bebas. Yang keempat, kebenaran. Yang kelima, prinsip keadilan atau keseimbangan. Yang keenam, prinsip hormat pada diri sendiri. Yang ketujuh, tanggung jawab. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya. Yang kedua ada kesatuan. Adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang ketiga ada kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Yang keempat, ada kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas pembangunan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Yang kelima, ada prinsip keadilan atau keseimbangan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan yang lain-lain. Yang keenam, ada prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik
perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Yang ketujuh, ada tanggung jawab. Manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendakan bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis merupakan implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya. Adapun bisnis bagi perusahaan, di dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat baik untuk dengan sesama rekan kerja maupun konsumen. Di dalam etika bisnis itulah secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menjalankan bisnis, sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar jika etika bisnis dapat dipegang teguh dan praktiknya diatur oleh perusahaan. Manfaat dari etika bisnis yang sangat penting untuk membangun sebuah perusahaan. Yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan. Yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, menjunjung nilai moral. Yang pertama, memiliki citra baik di mata pelanggan. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dalam pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan untuk menguntungkan. Manfaat dari etika bisnis adalah salah satunya untuk memperbaiki citra perusahaan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan pelanggan akan terus bertambah. Perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggannya. Manfaat dari etika bisnis akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis dengan pelanggan. Lebih lanjut, pelanggan pun akan merekomendasikan hasil bisnis dengan perusahaan yang baik kepada orang lain agar juga mempercayakan kebutuhannya pada perusahaan Anda. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan perusahaan telah menerapkan etika bisnis dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada kinerja perusahaan. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan. Hal ini adalah salah satu manfaat dari etika bisnis yang paling besar yang mungkin tidak akan pernah dimiliki suatu perusahaan jika tidak menerapkan etika bisnis secara permanen. Kepentingan individu atau golongan tertentu dalam suatu perusahaan seringkali menjadi fokus utama. Hal ini merupakan kebiasaan buruk yang harusnya ditinggalkan karena perusahaan bukan hanya berjalan untuk memenuhi kepentingan dari petingginya tetapi juga kebutuhan seluruh karyawannya. Oleh karena itu, terapkanlah etika bisnis dan bangunlah perusahaan yang lebih memperhatikan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Yang kelima, menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung tinggi nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan dapat lebih menjadi akrab satu sama lain dan lebih sopan santun
dalam bertutur kata serta bersengkrama. Nilai moral tersebut akan membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Etika bisnis bagi pekerja. Dalam sebuah perusahaan, tentunya hal yang utama adalah pekerja atau karyawan. Dalam diri karyawan harus menemukan rasa saling percaya dan budaya saling menghormati satu dengan yang lainnya, baik dengan atasan maupun dengan sesama karyawan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan bagi karyawan antara lain: yang pertama, hormati martabat setiap orang; yang kedua, mendengarkan secara terbuka setiap saran dan kritik; yang ketiga, melakukan pendekatan dengan pikiran terbuka terhadap berbagai perbedaan pendapat; yang keempat, memenuhi aturan yang terdapat dalam perusahaan; dan yang kelima, melaporkan tindakan kejahatan di dalam perusahaan kepada pihak yang berwenang di dalam perusahaan. Sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan yang sebagaimana terdapat dalam pasal 22 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal ini menjelaskan tentang tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Dan dari unsur bersekongkol itu sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyelesaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Dari contoh pelanggaran di atas, kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa yang menjadikan perusahaan untuk menerapkan etika di dalam bisnisnya bukanlah dari perusahaan itu sendiri, melainkan adanya kejujuran dari para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang damai serta menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang menerapkan etika di dalam bisnisnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.